Antonio, dan di video kali ini gue akan membahas tim pick gue untuk di game week 13 ini. Jadi untuk mengulas kembali ya game week 12 kemarin, sedikit mengulas, gue overall tuh dapat 71 poin. Ada Ramsdale, Livramento, Son, Wilson, Antonio yang blank ya, cukup banyak. Dan kemarin juga gue udah jelasin bahwa tim gue itu ada beberapa masalah. Pertama, gue nggak punya TAA. Lalu gue kali ini udah harus buang Simbeumo ya, karena dia udah berapa kali blank gitu, 4-5 game week blank berturut-turut. Dan mungkin masalah lain adalah kemungkinan Antonio, tapi gue nggak melihat Antonio itu menjadi masalah besar karena tentunya gue mau punya dia lagi di game week 16 nanti. Jadi menurut gue sih Antonio nggak perlu dijual kalau menurut kondisi tim gue sekarang. Jadi menurut gue yang paling penting itu adalah beli tren sekarang dan buang Mbeumo gitu ya. Walaupun Mbeumo memang untuk jadwalnya untuk 2-3 game week ke depan sebenarnya masih oke, tapi gue udah nontonin Brentford berkali-kali. Ya, si Mbeumo ini memang pemain suwe aja ya, yang terus-terusan unlucky, nggak beruntung, kena tiang terus ya. Stres juga kan ngeliatnya kok punya dia ya. Jadi transfer gue untuk di game week 13 ini itu gue mau buat dua transfer, yaitu untuk beli Trent dan cari penggantinya Simbeumo ya. Untuk beli Trent gue mau jual cash itu ke Trent, karena ya cash sebenarnya pemain yang gue beli dari game week 6 7 ya, 7 game week 7 pas gue wildcard kemarin. Ini sebenarnya gue beli gara-gara gue pan aja waktu itu, dan ternyata nggak berhasil ya. Tapi memang beberapa game week cash berhasil menyelamatkan beberapa game week point gue, mungkin 2-3 kali gitu ya. Baik pas gua starter dia terus dia clean sheet, maupun juga dia naik dari cadangan gua. Tapi kalau gua bilang sih cash masih bisa ditunggu ya. Jadi nggak nggak perlu dibeli sekarang kalau kalian belum punya. Dan karena gua butuh tren sekarang, jadi gue memutuskan untuk jual dia. Dan ya prospeknya Aston Villa sebenarnya masih cukup jauh lah ya di bawah Steven Gerrard. Kita harus pantau lagi bagaimana. Tapi memang Cash sendiri itu pemain yang menjanjikan menurut gua karena dia wingback yang attacking. Di harganya yang 5,1 sekarang, dan gua jual dia terus beli ke tren yang harganya 7,8 ya. Itu cukup menguntungkan karena ya gue bisa nggak terlalu merogoh kocek terlalu banyak ya untuk beli si tren. Dan by the way, ini transfernya juga gue udah lakukan di awal minggu kemarin ya. Jadi bukan baru sekarang gue beli si tren kan. Jadi gue udah beli dia dari hari Senin. Waktu dia harganya itu masih 7,7, sekarang 7,8. Dan kayaknya sih nanti dia bakal naik lagi ya harganya ke 7,9. Dan iya, menurut gua ini keputusan yang tepat untuk dapetin tren sekarang. Dan ya mungkin gua udah terlalu terlambat, tapi ya demi setiap game weeknya gua nggak kehilangan poin dia, mendingan gua beli dia sekarang gitu ya. Lalu yang kedua itu Mbeumo. Gue jual dia karena ya dia ada 4 game berturut-turut blank terus. Dan kalau lihat jadwalnya sebenarnya oke-oke aja, yaitu Everton, Tottenham, Leeds. Tapi kalau gue lihat sekarang Brentford untuk attacking ya nggak terlalu menjanjikan sebenarnya, walaupun secara statistik kalau kalian lihat itu cukup bagus ya Brentford. Tapi untuk Biomo sendiri gue udah nggak tahan punya dia, mendingan gue jual. Lain cerita kalau kalau kalian punya Tony ya. Kalau Tony itu beda cerita karena dia striker murah, dan karena nggak banyak pilihan striker sekarang. Dan Brentford pun jadwalnya cukup bagus sebenarnya untuk 3 game ke depan. Menurut gua Tony bisa ditahan dulu, bisa dimainin. Tapi kalau Mbeumo untuk di harga 5 juta, ya midfield 6 juta ke bawah gitu ya, itu sebenarnya cukup banyak pilihan gitu. Dan gue melihat
Mbeumo bukan pilihan yang terbaik. Makanya gue mau jual dia ke si Gallagher. Gallagher ini gue juga udah beli dia pas di hari Senin kemarin, pas di harganya 5,9, dan sekarang pun harganya udah naik juga 6,0, dan kemungkinan hari ini juga dia naik lagi ke 6,1. Dan kalau gue lihat Gallagher itu statistiknya eh, paling bagus di Crystal Palace ya, dari satu tim itu salah satu paling bagus itu dia, dan setelah dia itu kalau gue lihat itu Benteke. Dan jadwalnya Palace sendiri itu menurut gue bagus ya. 3 game week ke depan itu dia lawan Aston Villa, Leeds di game week 14, lalu game week 15 itu lawan MU. Menurut gue lawan MU sih nggak terlalu jadi masalah ya, karena menurut gue MU masih harus berbenah dulu. Dan jadwal Crystal Palace sebenarnya untuk long term, untuk 3 game week ke atas, mungkin 7-8 game week ke mendatang itu sebenarnya cukup bagus juga. Makanya gue mulai dari sekarang mau target pemain Crystal Palace yang attackingnya ya. Dan pertama yang mau gue bawa adalah pastinya si Gallagher. Dan dari pembelian 2 pemain tadi, inilah susunan tim gue untuk di game week 13. Di yang pertama itu kiper gue Ramsdale lawan Newcastle. Walaupun gue punya Wilson juga ya, sebenarnya gue sebagai fans Arsenal ngarepnya Arsenal bisa menang dan clean sheet. Tapi kalau nggak clean sheet juga, gue harap sih Wilson yang cetak gol ya, bukan Saint Maximin atau Joelinton yang nggak gue punya. Lalu di back itu ada James, Rudiger, Cancelo, dan Trent. Ini mungkin udah jadi back template sekarang ya. Udah jadi pemain meta di FPL. Dan kali ini kapten gua adalah Reece James. Karena iya, gua udah jelasin ya kemarin di video sebelumnya, kenapa James itu bukan back tapi kayak winger kalau udah main. Gue dijelasin itu. Dan James untuk lawan Man United, karena gue sering nonton James dan gue juga sering melihat kelemahan si MU, dan gue melihat kelemahan MU itu di sayap kiri ya. Sayap kirinya itu lemah menurut gue. Dan MU itu nanti bermain tanpa Maguire dan si Shaw kemungkinan kalau dia masih cedera ya. Shaw itu kalau nggak salah cedera, dia concussion, dia kalau nggak salah pusing gitu. Jadi ya menurut gua James sangat berpotensi untuk attacking return di sini. Makanya kali ini gua memutuskan untuk kaptenin James, berani kaptenin selain Salah. Dan selanjutnya itu Rudiger lawan MU juga. Menurut gua defense Chelsea melawan attacking MU yang sekarang, yang masih di bawah Carrick, itu menurut gua kecil kemungkinannya untuk untuk tembus ya, untuk kebobolan. Jadi gua pede si Rudiger bisa dapat clean sheet di sini. Lalu Cancelo lawan West Ham, ini sebenarnya fixture yang agak tricky walaupun di home juga. Gue sih ngarepnya Cancelo cukup clean sheet aja ya, tapi kalau bisa assist juga bagus. Dan untuk assist sendiri sebenarnya sangat mungkin, karena Cancelo ini lagi inform, dan dia mainnya juga lagi bagus banget ya, walaupun kemarin di Champions League itu lawan PSG, City sempat kebobolan dan Cancelo pun nggak kasih assist juga. Tapi kali ini lawan West Ham, gue cukup pede Cancelo bisa clean sheet ya. Lalu Trent lawan Southampton, menurut gue 6 poin ini udah di tangan. Tinggal si Trent itu bikin assist atau bikin gol gitu ya. Jadi ya sebenarnya Trent bisa juga jadi kandidat kapten lain selain Salah, tapi kali ini gue lebih yakin sama James daripada Trent gitu. Tapi menurut gue Trent bisa skor banyak di sini ya. Lalu di midfield itu ada Salah, Son, Gallagher, dan Rafinha. Salah kali ini jadi vice captain gue, karena ya gue kali ini selain udah bosen kaptensi Salah, dan selain itu juga gue sebenarnya kalau gue lihat dari rekor Salah
Southampton sepanjang karirnya itu dia memang cukup banyak bikin gol dan assist, tapi dari musim kemarin itu sebenarnya dia cuman kasih assist satu ya dari 2 pertandingan lawan Southampton. Dan kalau gue melihat sih Salah itu on fire-nya justru di away musim ini, bukan di home. Kalau di home dia ya mungkin bisa return tapi biasa aja gitu ya. Jadi ya berdasarkan asumsi gua kali ini cukup berani untuk kaptenin selain dia dan jadiin dia sebagai pas kapten gua aja. Dan ya hopefully gua nggak kena hukuman berat ya dengan nggak kaptenin dia. Lalu ada Son lawan Burnley. Kali ini gua harap banget Son bisa return, walaupun sebenarnya agak deg-degan juga karena si Tottenham itu baru kalah ya sama tim di Conference League itu, nggak tahu tim apa tadi pagi. Yang jelas timnya itu di juru kunci group stage-nya mereka, dan ya si Tottenham kalah dan sangat mengejutkan banget ya. Dan gue sempat nonton Tottenham sih eh, babak kedua memang mainnya nggak banget, lawan tim 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 nggak jelas aja bisa begitu. Tapi ya lawan Burnley karena gue udah terlanjur punya Son, gue harap aja si Son bisa cetak gol atau assist gitu ya. Lalu selanjutnya itu si Gallagher lawan Aston Villa. Menurut gue Gallagher bisa return di sini, walaupun lawan Aston Villa yang di bawah Steven Gerrard nih kayaknya mulai pulih moralnya, mulai pulih semangatnya. Tapi dengan catatan attacking Crystal Palace yang dalam 4 game week terakhir yang bagus ya, gue udah sebutin juga di video sebelumnya. Gue cukup pede untuk Gallagher dapat attacking return di sini ya. Lalu selanjutnya itu Rafinha. Rafinha untungnya udah sembuh, jadi bisa main. Dan uh, dia sembuh ini jadi blessing banget buat gue, karena gue udah -4, dan kalau dia sampai cedera juga gue kemungkinan akan mainin si Antonio nanti ya. Tapi untungnya dia sehat dan fit, bisa main lawan Brighton. Lawan Brighton sendiri di away ini bukan fixture yang gampang menurut gue. Leeds akan kesusahan juga, tapi kalau selama ada Rafinya pastinya lini serangnya si Leeds itu pasti akan mendingan lah gitu ya dibanding tanpa Rafinya. Waktu lawan Tottenham kemarin aja tanpa Rafinya sebenarnya Leeds bermain cukup bagus, cukup dominasi. Dan ditambah Rafinya sekarang, menurut gua definitely Leeds bisa melawan. Dan Brighton sendiri juga sebenarnya formnya lagi naik turun ya. Kemarin juga baru kalah ya. Dan di away sebenarnya ya memang mungkin lebih unggul Brighton, tapi menurut gua Leeds tetap ada chance di sini. Lalu Wilson tadi udah gue bahas sedikit. Lalu selanjutnya itu Jimenez lawan Norwich. Jimenez gue harap sih dia bisa skor gol lagi karena fixture-nya bagus. Dan ya Jimenez ini kan fixture bagusnya sampai besok ya, game week besoknya. Jadi yang menurut gua lawan Norwich sih chance Jimenez untuk attacking return lumayan besar gitu ya. Dan ya hopefully aja dia nggak blank ya. Lalu di bench gue punya Foster, Antonio gue cadangin kali ini karena lawan Man City. Lalu Livra juga gue cadangin lawan Liverpool. Dan Douglas Luiz itu masih cedera, tapi gue lihat sih dia udah mulai latihan lagi. Douglas Luiz itu lawan Crystal Palace. Dan ya urutan gue begini: Antonio cadangan pertama, Livra cadangan kedua, dan Douglas Luiz bench fodder gue tentunya cadangan terakhir yaitu ketiga. Dan dari transfer gue tadi itu gue -4 ya. Dan hasil dari 2 transfer gue tadi juga menghasilkan squad value gue bertambah dari sebelumnya, yaitu sekarang itu 103,9 juta. Dengan duit gue di bank itu masih ada 0,5 juta. Jadi total itu 104,4 ya juta tim gue keseluruhan. Oke, mungkin segitu aja video gue kali ini. Dan good luck to you, and good luck for me too ya. Semoga gue nggak kena punish sama Salah kali ini, karena gue
memutuskan untuk kaptensi James, dan semoga Salah nggak terlalu kejam gitu ya di Anfield nanti lawan Southampton, dan semoga James Hall lawan MU, semoga aja. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya untuk dapetin tips-tips dari gua setiap minggunya. Dan kita ketemu lagi di review Game Week 13 nanti. Semoga hasil tim gue bagus ya. Gue Phil Jon Snow, and I see you on the next video. Bye.